Perkenalkan, nama saya Leonardo Sihotam, Prodi Sistem Informasi kelas 6 SIC. Sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan portofolio aplikasi pada STMIC Bina Patria Magelang dan menggunakan metode Word and Paper dengan penulis Robert Habibi. Abstrak. STMIK Bina Patria menyadari bahwa setiap perusahaan membutuhkan strategi sistem informasi untuk mendukung keseluruhan strategi bisnis perusahaan. Strategi sistem informasi dihubungkan dengan konteks bisnis, mempertimbangkan dampak persaingan bisnis dan kebutuhan perusahaan terhadap sistem informasi SI atau teknologi sistem atau TI yang selaras dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan. STMIK Bina Patria telah memanfaatkan SI dan TI dalam mendukung proses bisnis perusahaan. SI dan TI yang sudah diterapkan adalah sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan, sistem informasi perpustakaan, sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Kemudian pendahuluan. Berdasarkan Akte Notaris Hendrik Lambertus Han van Hovet nomor 39 tanggal 31 Agustus 1998, Yayasan Bina Patria Nusantara resmi berdiri bertempat di Magelang. Dalam rapat Yayasan Bina Patria Nusantara melalui berbagai pertimbangan dan sarana dari koordinator Kopertis wilayah 6, maka diputuskan untuk mendirikan perguruan tinggi komputer yaitu Bina Patria. Sementara khusus di Kota Magelang, jumlah perguruan tinggi berjumlah 6 perguruan tinggi yang terdiri dari 2 universitas, 1 sekolah tinggi, 1 akademik, 3 politeknik. STMIC Bina Patria menyadari bahwa dalam perusahaan dibutuhkan strategi sistem informasi untuk mendukung keseluruhan strategi bisnis yang dimiliki perusahaan. 2. Strategi SI dihubungkan dengan konteks bisnis dengan mempertimbangkan dampak persaingan bisnis dan kebutuhan perusahaan terhadap sistem informasi dan teknologi informasi yang selaras dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan. 3. Saat ini STMIC Bina Patria telah memanfaatkan sistem informasi atau teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis perusahaan. Sistem informasi yang sudah diterapkan adalah sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan, sistem informasi perpustakaan, sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah membahas tentang perencanaan portofolio aplikasi pada STMIC Bina Patria dengan menggunakan metode Word and Paper. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT, analisis lingkungan eksternal atau Porter, analisis lingkungan internal atau Value Change, analisis Critical Success Factor atau CSFS, analisis strategi perusahaan. 2. Metode Word dan Paper. Penelitian ini menggunakan metode Word dan Paper. Dengan metode ini dapat mengetahui kondisi investasi SITI masa lalu sampai saat ini, menangkap peluang bisnis baru serta meningkatkan keuangan kompetitif perusahaan seiring dengan perkembangan kondisi internal perusahaan, lingkungan, serta teknologi. Tahapan yang dilakukan dalam perencanaan strategi dengan metode Word dan Paper berada pada gambar yang ada di bawah. Tahapan mulai strategi SITI. Metode Word dan Paper terdiri dari tahapan masukan dan tahapan keluaran. Tahapan masukan adalah 1. Analisis lingkungan bisnis internal mencakup aspek-aspek strategi bisnis saat ini, sasaran, sumber daya, proses, serta budaya nilai-nilai bisnis perusahaan. 2. Analisis lingkungan bisnis eksternal mencakup aspek-aspek ekonomi, industri, dan iklim persaingan antar perusahaan. 3. Analisis lingkungan SI/TI internal mencakup kondisi SI atau TI perusahaan dari perspektif bisnis saat ini,
bagaimana kematangan atau maturity, bagaimana kontribusi terhadap bisnis, keterampilan sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, teknologi, termasuk juga bagaimana portofolio dari SITI yang ada saat ini. 4. Analisis lingkungan. SITI eksternal mencakup tren, teknologi dan peluang pemanfaatan serta penggunaan SITI oleh kompetitor, pelanggan dan pemasok. Sedangkan tahapan keluaran merupakan bagian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan strategi SITI. Tahapan masukan dalam sebagai berikut. 1. Strategi SI bisnis mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis memanfaatkan SITI untuk mencapai sasaran bisnisnya, portofolio aplikasi dan gambaran arsitektur informasi. 2. Strategi TI mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelola teknologi dan sumber daya manusia SITI. Strategi manajemen SITI mencakup elemen-elemen umum yang diterapkan melalui perusahaan untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan SITI yang dibutuhkan. 2. Metode analisis. Beberapa teknik metode analisis yang digunakan dalam perencanaan strategi SITI pada metodologi ini adalah 1. Analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis situasi saat ini meliputi kekuatan atau strength dan kelemahan internal perusahaan saat ini, peluang yang ada dan ancaman yang mungkin muncul dari eksternal sistemik bina patria. 2. Analisis Porter. Analisis Porter digunakan untuk menganalisis keadaan lingkungan eksternal yang mungkin dihadapi oleh sistemik bina patria. 3. Analisis Value Chain. Analisis value chain digunakan untuk menganalisis aktivitas utama dan pendukung yang ada di sistemik bina patria. 4. Analisis Critical Success Factors. Analisis CSFS merupakan suatu ketentuan dari perusahaan dan lingkungannya yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan. 5. Analisis strategi perusahaan. Sistemik bina patria memiliki visi dan misi perusahaan yang harus dicapai. Dalam menentukan strategi SI harus mampu mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. 6. McFarland Strategic Guide. McFarland Strategic Guide digunakan untuk memetakan aplikasi SI berdasarkan kontribusinya terhadap perusahaan. Pemetaan dilakukan pada 4 kuadrat, yaitu kuadrat strategis, high potential, key operator, dan support. Hasil dan pembahasan. 3. Hasil dan pembahasan. Portofolio aplikasi saat ini sistemik bina patria saat ini telah memiliki 4 aplikasi, yaitu Sistem Informasi Akademik atau SI AKAD, Sistem Informasi Keuangan atau SIKU, ada Sistem Informasi Perpustakaan SIPERPUS, Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru SIPMB. Aplikasi saat ini digunakan untuk membantu kegiatan operasional sehari-hari di dalam perusahaan. Dengan tabel portofolio aplikasi saat ini Sistem MIK Bina Patria. Aplikasi SI AKAD. Deskripsi. SI AKAD menyediakan layanan informasi kepada mahasiswa terkait dengan kegiatan akademik seperti indeks prestasi sementara, indeks prestasi akademik, jadwal kuliah dan ujian, presensi kuliah dan informasi pembayaran SPP. Aplikasi SIKU Deskripsi digunakan untuk aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi pembayaran uang kuliah. SIPERPUS adalah aplikasi berbasis web digunakan untuk menunjang proses administrasi perpustakaan. SIPMP adalah aplikasi yang digunakan untuk menunjang proses administrasi penerimaan mahasiswa baru. Adapun tabel kedua, adapun pengelompokan aplikasi
Kuadrat Farland Strategic Grid. Aplikasi yang dikelompokkan juga termasuk aplikasi yang bersifat pendukung yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional seperti Office atau email, Microsoft Office atau email. Semua aplikasi yang dimiliki STMIC Bina Patria saat ini berada pada kuadrat key operasional dan support. 3.2 Rekomendasi portofolio aplikasi berdasarkan hasil analisis SWOT Porter Value Chain CSFS. Pada STMIC Bina Patria Magelang terdapat 9 aplikasi yang merupakan SI baru, pengembangan SI, serta SI yang tidak memerlukan pengembangan. Berikut ini aplikasi pada STMIC Bina Patria, yaitu 1. Sistem informasi alumni, 2. Sistem informasi personalia, 3. Sistem informasi penerima mahasiswa baru, 4. Sistem informasi perpustakaan, 5. Sistem informasi bisnis intelijen, 6. Sistem informasi akademik, 7. Sistem informasi e-learning, 8. Sistem informasi Bina Patria, 9. Sistem informasi keuangan. Pada tabel ketiga terdapat pembagian rekomendasi portofolio aplikasi dalam kuadrat. Dari tabel di atas terdapat 2 aplikasi pada kuadrat support, 5 aplikasi pada kuadrat key operasional, 4 aplikasi pada kuadrat high potential, dan aplikasi pada kuadrat strategis. Pada kuadrat support adalah Microsoft Office dan email. Aplikasi ini digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan operasional sehari-hari di perusahaan. Pada kuadrat key operasional adalah Siperson sebagai aplikasi baru. SKU adalah aplikasi saat ini dan tidak membutuhkan pengembangan. SIACAT, SIPMB, Siperpus adalah aplikasi saat ini dan membutuhkan pengembangan untuk meningkatkan manfaat produktivitas di dalam perusahaan. Pada kuadrat high potential adalah Silumni, SCB, C-Learning, CBIPA. Rekomendasi portofolio aplikasi baru yang berada pada kuadrat high potential merupakan aplikasi yang mungkin sangat penting dalam pencapaian keberhasilan perusahaan di masa mendatang. 4. Kesimpulan. Di sini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah berhasil rekomendasi portofolio aplikasi di masa mendatang berdasarkan analisis masalah bisnis saat ini dan perubahan lingkungan sekitar serta mempertimbangkan SIT sebagai bagian dari solusi. Cukup sekian presentasi saya.